yang dilakukan kepada peserta didik sehingga peserta didik tersebut bisa mengalami perubahan. Karena goalnya kita di sini adalah bagaimana peserta didik ketika selesai dari sini mereka memiliki mentalitas dalam menghadapi dunia kerja atau dunia luar sana seperti itu. Karena tidak mungkin mereka ketika keluar dari sini mereka masih memiliki pikiran pesimis atau tidak keluar dari zona nyaman atau hal-hal yang mengikat mereka tidak mau berkembang seperti itu. Mungkin itu dari saya, Pak Goris. Nah, di sini mengikis mental block. Jadi ada berapa langkah di sini? Yang pertama, langkah yang pertama itu menemukanali mental block. Yang kedua, rekonstruksi pola pikir negatif. Nah, yang ketiga, tindakan nyata. Yang keempat, ambil aktivitas pendukung. Yang kelima, lakukan pemantauan. Mungkin materi lanjutnya saya kasih teman saya, Bruda Juri. Terima kasih Bu Korlis. Jadi memang mental block ini penting tetapi juga tidak mudah Bapak Ibu, karena saya sendiri pun mengalami itu. Begitu banyak hal yang membuat kita itu kurang yakin dengan 4 mental block yang sudah dijelaskan itu, dan tentunya tidak mudah juga kalau kita membantu para siswa yang pertanyaan dari Pak Goris tadi, kira-kira kita punya siswa di sini tuh bagaimana? Kalau menurut saya pribadi, semua 4 mental block ada dalam diri mereka. Menurut saya, berkaitan dengan persepsi, emosional, apalagi Pak Goris, intelektual dan ego. Ada semua itu. Dan itu sudah menjadi pembiasaan. Jadi memang tidak mudah untuk kita. Bahkan kemarin pematerinya bertanya, apakah bisa dihilangkan? Kita dengan semangatnya bilang bisa. Dia mengatakan bahwa bisa dikurangi, mengikis. Itu artinya bahwa sesuatu yang sudah menempel erat dalam diri seseorang atau peserta didik itu sulit untuk diubah. Nah, kita lihat saja diri kita sendiri ketika diminta untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya kita tidak mau, itu pun berat begitu. Apalagi kita memberikan itu kepada peserta didik untuk mengubah perilaku mereka yang sebenarnya umur SMA seperti ini menurut saya itu lebih sulit untuk dibentuk. Kenapa? Karena memang dari SD, SMP itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Makanya ketika masuk di sini itu sangat bertolak belakang dengan apa yang mau kita berikan, dengan apa yang sudah mereka yakini selama ini. Kalau SMP masih bisa kita bentuk, atur. Kalau sudah SMA itu bisa, tetapi tidak semudah yang masih SMP. Umur-umur yang masih butuh diberitahu, masih butuh diingatkan. Kalau SMA seperti ini sudah punya, kadang-kadang sudah punya pola pikir sendiri tentang kebebasan, tentang yang baik, yang buruk. Kadang mereka sudah punya begitu. Maka untuk mental block ini yang sangat penting ini harus dikikis ya dengan 5 poin ini. Tentunya yang pertama ya menemukanali mental block. Jadi anak-anak kita atau diri kita sendiri ada pada mental block apa begitu. Kayak kemarin kan kami juga disuruh untuk melihat itu, dan kita bermacam-macam, ada yang di blok persepsi dengan contohnya cerita pengalamannya. Jadi saya dari keluarga dengan persepsi saya seperti ini sampai di lingkungan sekolah dengan membawa persepsi tadi itu, maka membuat saya punya mental block di situ. Misalnya saya dari rumah mau melakukan hal baru selalu dilarang oleh orang tua begitu.
Tidak boleh itu. Jadi saya membawa terus kalau sesuatu yang baru itu tidak boleh gitu. Sampai di sini ketika diberikan itu susah untuk saya melakukan atau menjalankan tugas itu karena saya sudah menjadi pemahaman bagi saya bahwa hal yang baru itu tidak boleh dilakukan. Nah, itu kan tidak baik sebenarnya dan harus dikikis tadi itu dikurangi atau dihilangkan. Nah, itu tidak mudah. Maka kenali dulu dalam diri kita atau peserta didik kita itu mereka berada di mental block apa. Nah, kalau tadi saya bilang menurut saya di sekolah kita itu semua mental block ada dalam diri mereka. Nah, itu berarti menurut saya kita paham apa yang anak-anak kita alami. Dengan begitu kan kita tahu juga cara setelah itu kita merekonstruksi pola pikir yang negatif kan. Kalau punya mental block itu berarti kita memiliki pola pikir yang negatif.